Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Firmansyah dengan NIM 201011450496. Saya dari kelas 06 TPLM 001. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang analisa kebutuhan SDLC. Baik, kita langsung saja masuk ke materi berikut. Jadi apa sih itu analisa kebutuhan? Analisa kebutuhan adalah sebuah permulaan dalam menentukan sebuah gambaran dari perangkat yang akan dikerjakan. Saat si pengembang menjalankan suatu proyek, pembuatan perangkat lunak. Jadi analisa dulu nih gambaran dari perangkat yang akan dibuat. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis kebutuhan itu mengendalikan hasil elastasi kebutuhan demi menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Mengembangkan persyaratan kualitas yang lebih memadai dan mendetail, membangun sebuah pemahaman tentang karakteristik dari wilayah permasalahan serta sekumpulan kebutuhan untuk mendapatkan solusinya. Jadi bisa dijelaskan yaitu menurut Burton serta Merrill, mereka menjelaskan arti dari analisa kebutuhan ialah sebuah proses yang terstruktur dalam hal menetapkan ide atau gagasan, mengenali perbedaan di antara target sasaran dan fakta nyata, juga menentukan langkah yang akan diambil. Secara sederhananya, analisa kebutuhan ialah sebuah proses supaya mendapatkan suatu data atau informasi, model dan spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan oleh klien atau pengguna tersebut. Selanjutnya, di sini ada analisa kebutuhan. Itu terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, permodelan, dan spesifikasi review. Dalam penelitian tersebut, akan dilaksanakan metode tahapan analisis kebutuhan yang tersusun dan terstruktur secara rapi demi mendapatkan perbedaan dengan cara mengenali keadaan ideal serta keadaan aktual sehingga di mana tujuan atau keadaan yang diinginkan sebelumnya bisa terrealisasi dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini ada tahapan analisis kebutuhan. Tahapan analisis kebutuhan merupakan tahap untuk mengumpulkan segala kebutuhan dari seluruh elemen sistem perangkat lunak yang nantinya akan dibuat. Nah, tadi seperti tadi langkahnya, seperti langkah tadi, mengumpulkan data atau informasi. Pada fase ini akan dibentuknya spesifikasi dari kebutuhan perangkat lunak. Fungsi apa saja yang dibutuhkan oleh perangkat lunak, yaitu performansi, kinerja dari sistem perangkat lunak tersebut, penjadwalan proyek, identifikasi atau pengenalan sumber daya, perangkat keras serta perangkat lunak yang akan dibutuhkan, dan kira-kira estimasi biaya untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Nah, jadi ada tujuannya nih, yaitu pengembangan, estimasi biaya, dan hasil yang maksimal ya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Apa sih kebutuhan fungsional itu kan? Kebutuhan fungsional adalah sebuah kebutuhan di mana isinya ialah langkah-langkah atau layanan apa saja yang nantinya harus segera disediakan oleh sistem. Mencakup seperti apa sistem harus segera disediakan, harus bereaksi pada beberapa input tertentu seperti apa perilaku sistem dalam situasi tertentu. Kebutuhan fungsional juga akan amat bergantung pada jenis perangkat lunak penggunaan sistem. Nah, selanjutnya ada yang non-fungsional nih. Non-fungsional yaitu kebutuhan yang mengutamakan pada properti dari perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga seringkali disebut sebagai sebuah batasan layanan atau sebuah fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, ataupun standarisasi. Kebutuhan non-fungsional itu terdiri dari 4 hal nih, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Maksud dari usability itu apa sih? Yaitu kebutuhan
non-fungsional yang berkaitan pada kemudahan pengguna sistem atau perangkat lunak oleh user. Dan portability untuk mengakses sistem khususnya yang berkaitan dengan waktu serta lokasi saat melakukan akses. Jadi teknologi yang dipakai untuk mengakses perangkat itu mencakup perangkat jaringan, perangkat lunak, serta perangkat keras. Dan ada reliability nih. Ada sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan keahlian sistem. Perangkat lunak berikut juga pada faktor keamanan sistemnya nih. Jadi reliability ini atau reliabilitas dia berfokus pada keamanan juga nih, keamanan dari sistemnya aman atau fungsi dari sistemnya itu aman atau enggak gitu. Jadi melakukan uji coba testingnya. Dan supportability yaitu kebutuhan yang berkaitan pada sebuah dukungan demi penggunaan sistem ataupun perangkat lunak. Dukungan itu apa? Jadi seperti faktor eksternal juga, seperti hardware ataupun software-software yang biasa dipakai yang kompatibel. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.